A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga malam hari ini, sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, yang berikutnya bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, matur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kasih sayang-Nya yang diberikan oleh Allah, sehingga sore hari ini kita bisa ketemu, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena salah satu nikmat yang sering manusia lupa adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua-duanya nikmat kita dapatkan. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, contoh model kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih di bulan Rabiul Awal, saya ingin banyak memang mengeksplor manusia yang satu ini, karena manusia satu ini kalau kita sudah jadikan model, sudah kita jadikan contoh, wah ini luar biasa. Hidup kita akan indah, hidup kita akan nikmat, di dunia akan nikmat, di akhirat juga akan nikmat, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka tema sore hari ini adalah apa sih tandanya cahaya Rasulullah itu sudah ada pada diri kita. Apa sih tandanya, apa sih indikatornya yang bisa menjadi bahan renungan di dalam diri kita. Kira-kira cahaya Rasulullah redupnya, terangnya seberapa sih, kira-kira sudah berapa watt gitu ya. Jadi kalau kemarin kita ngaji di Tanjung Burung, kalau saya lihat dulu yang lihat mursyid sih, menurut saya sudah 100 watt ya. Tanda-tanda ini saya sudah dapatkan karena kemarin saya ngaji di Jakarta bersama rombongan, salah satunya saya juga sering mengklarifikasi, mencocokkannya teori yang sudah dapatkan dengan seseorang. Wah, di guru kita semua sudah ada. Saya juga melihat ini tinggal keberanian saja. Kita tuh kadang sudah tahu ilmunya, cuman kita nggak mengeksekusi ya, karena kita takut saja, ragu. Ya, sebelum dimulai sebagaimana biasa, yuk kita membuat aturan. Tolong yang mau HP itu bisa di silent, diketarkan HP-nya sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Kemudian berikutnya yuk kita membuka pintu pikiran kita, otak kita seperti gelas akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran kita akan diisi kalau tutupnya dibuka. Berarti yang menutup adalah kesombongan intelektual, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa. Dan nanti ada kemudian 100% kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai. Saya akan mulai satu dari Jabir bin Abdullah. Suatu ketika Jabir bin Abdullah itu bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW
Kemudian beliau itu menanyakan, ya Rasulullah, izinkan aku bertanya, aku bersumpah atas nama ayah, aku bersumpah atas nama ibuku. Berarti tanyanya itu serius gitu. Ada apa wahai Jabir, apa pertanyaanmu? Ya Rasulullah, apa sih yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan semuanya? Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan aras, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan surga neraka, sebelum Allah menciptakan Sidratul Muntaha, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi alasan kenapa Allah menciptakan semuanya ini, dimulai dari Nur Muhammad, cahayanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian senada dengan Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Yang dimaksud cahaya ini adalah cahaya Nabi Muhammad dari Allah, wa kitab mubin, dan kitab yang menjelaskannya, yaitu kitab Al-Quran. Maka Rasulullah diumpamakan adalah sebagai cahaya ya. Nah, karena cahaya ini penting, Rasulullah sebagai cahaya. Untuk melihat cahaya ini kita juga harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersinar, karena kalau enggak bisa. Ada satu kisah Bapak Ibu, saya lanjut saja. Ini kemarin sudah saya ceritain belum ya? Belum ya, saya cerita dulu deh, tidak apa-apa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah itu sholat, bajunya robek. Ketika selesai bajunya robek, kemudian selesai sholat, kemudian Aisyah mengambil jarum dan juga benang. Jadi memasukkan benang ke arah lubang jarum. Tapi tidak begitu lama, lampunya mati, Aisyah kaget, jarumnya jatuh ke lantai, gagal keragetok. Tidak begitu lama baginda Rasulullah keluar dari kamarnya, maka nampak cahaya. Ada cahaya yang bersinar ya di belakang baginda Rasulullah, sehingga Aisyah dengan mudah untuk mengambil jarum yang jatuh tadi, gampang beliau ambil ya. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu bahagianya aku, begitu banyak bahagianya umatku, bisa menatap wajahmu, bisa melihat cahaya dari dalam diri ya. Kemudian Aisyah berharap semoga aku kelak di yaumil kiamat ya bisa menatap, bisa berjumpa dengan dirimu ya. Semoga kita semuanya kita bisa melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Kenapa? Karena mungkin siapa tahu ada di antara kita ya yang saat nanti kita sudah meninggal dunia, saat di alam barzah kita ketemu dengan baginda Rasulullah, kita nggak tahu. Atau mungkin ada di antara kita yang saat sakaratul maut, saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, baginda Rasulullah datang dengan cahayanya, datang dengan senyum yang indah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kita mau bertemu dengan Allah, namanya meninggal, disambut oleh baginda Rasulullah. Ini kebahagiaan yang tak terlukiskan, sehingga sakitnya sakaratul maut tidak akan pernah kita rasakan dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat keindahan ciptaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapa tahu di antara kita, karena memang kita satu frekuensi, karena kemarin kita di Jakarta belajar tentang frekuensi, jadi kita itu kadang belum nyambung dengan Nabi Muhammad karena frekuensinya belum connect. Ibarat kita di radio itu 96,6, tapi kita masih di 96 nya nggak ada, maka nggak nyambung, nggak maksimal. Ini ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang nanti kelak yaumil kiamat atau saat di dunia, meskipun dalam mimpi kita berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Dari percakapan oleh Aisyah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, celaka ya celaka wahai Aisyah, adalah orang-orang yang nanti di akhirat dia tidak akan bisa ketemu dengan diriku.
Celaka wahai Aisyah, ketika nanti orang di akhirat sudah tidak bisa berjumpa dengan diriku, tidak bisa menatap wajahku. Itu termasuk golongan orang-orang yang celaka. Berarti tidak semua orang itu bisa melihat Nabi Muhammad. Ya, yaitu orang-orang yang di hatinya tidak ada rasa diriku, orang-orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku karena hatinya hampa, karena hatinya gelap, karena cintanya kepada Rasulullah hanya di lisan, tidak sampai di dalam hati. Nah, orang-orang inilah yang nanti di akhirat dia tidak akan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasulullah menceritakan kepada Aisyah, tidak semua wahai Aisyah bisa melihat diriku, tidak bisa berjumpa dengan diriku, karena di dalam dirinya tidak ada cahaya. Sebagaimana orang buta yang dia tidak bisa melihat cahaya matahari yang begitu terangnya, dia tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena matanya dalam keadaan buta. Sama, tidak semua orang yang bisa ketemu dengan diriku karena hatinya kotor sehingga tidak bisa melihat. Dan ini senada dengan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada seorang yang paling dikenal, paling cantik di kota Mekah saat itu, ya, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil sebutan dari wanita ini. Nyangking cantiknya dia, kalau orang itu lewat, Ummu Jamil lewat, iki mesti ngelirik. Hidungnya mancung, ya, badannya putih, tinggi, wah luar biasa, istimewa, ya. Namanya Ummu Jamil, menyebutnya saja tidak dengan namanya, tapi dengan menyebut namanya Ummu Jamil. Dan dia punya suami, suaminya juga keren, gagah, tinggi, besar, ganteng, ya, luar biasa. Kalau dua orang ini lewat, pasti orang mengatakan ini memang pasangan serasi, pasangannya istimewa. Oh, kadang kita lihat orang berjalan dua orang, suami istri itu kan kadang cek ganjil dirasani loh. Ya Allah, iwa itu ayunya pol-polan, tapi lanangnya kok ora jelas. Ya Allah, memang kau maha adil. Ya Allah, kau ciptakan syukur dan sabar. Ya Allah, ya, hari ini suaminya bersyukur karena dia punya istri yang cantik, dan istrinya bersabar karena punya suami yang pas-pasan. Kira-kira Bapak Ibu termasuk syukur atau sabar? Orang agak sabar ya, tak jelas ya. Kita ya, merasa biar-biar berkono ya. Segera wi, pemasangannya lalu biu ya, Allah ya. Nah, baik, kan nggak selaras. Ini kompak banget. Yang perempuan cantik, yang laki-laki kan? Nah, dialah pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Namanya siapa? Bulan Oktober. Wah ya, sayangnya hatinya, wajahnya bercahaya, hatinya kok kotor, hatinya gelap. Betul, namanya Abu Lahab, yang khusus ayat diturunkan spesial untuk dirinya. Ya, turun surat namanya surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Jadi di dalam Al-Quran itu keluarga dibagi menjadi empat. Berapa? Empat. Yang pertama keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nggak solehah. Itu diwakili keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua istrinya solehah, suaminya nggak soleh. Siapa? Fir'aun. Siapa istri Fir'aun? Bu Fir'aun. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, laki-lakinya nggak soleh, wanitanya nggak solihah, kompak dalam kemaksiatan, bahkan kompak jamin masuk nerakanya Allah, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, dan yang keempat, laki-lakinya soleh, wanitanya solihah. Kita Rasulullah dengan istrinya
kemudian Ali dengan Fatimah, dan yang lainnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk keluarga nomor berapa? Berapa Bu? Aneh. Ya, jadi ini ada hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi bisa jadikan pelajaran. Jadi kalau keluarga jenengan keluarga nomor 1, laki-lakinya soleh, istrinya nggak solehah, jenengan sabar, jenengan akan mendapatkan pahala sebagaimana sabarnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi kalau Anda punya suami Anda nggak soleh dan Anda solihah dan Anda sabar menerimanya, maka Anda mendapatkan pahala sebagaimana sabarnya Asia dengan ya, pikiran dengan keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Rasulullah? Rasulullah kita betul aja sempurna ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, tabat siada amil hadi watak ma'aguna anhu malu wa kasab, tidaklah berguna baginya hartanya apa yang dia usahakan. Saya selana roda terhabak, kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Ya, wa mra'atu hammalatul hatab, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali yang dipintal. Ya, itulah diceritakan. Muncul surat ini, ayat ini, Ummu Jamil tersinggung, Abu Lahab tersinggung. Ini sih karangan Nabi Muhammad. Ini kerangannya ponakan suci dan kurang ajar tenan. Jadi Muhammad senengannya nyindir-nyindir ya, pencemaran nama baik. Yang muring-muring di perjalanan ketemu, kamu tahu nggak di mana posisinya Muhammad di mana? Oh, tahu, wahai Ummu Jamil, dia sedang di Ka'bah bersama dengan sahabatnya, yaitu namanya Abu Bakar. Oh gitu tak, ya wis tak susul wae. Kemudian si Ummu Jamil ini membawa batu sebesar kepala manusia, mudi, ya. Mau digunakan apa? Untuk melempar Nabi Muhammad. Dengan penuh perjuangan dia membawa batu yang sangat besar itu mendekati Ka'bah dan ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Sayangnya Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Yang dilihat adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mana temanmu yang namanya Muhammad? Ada apa Ummu Jamil? Kamu cari temanku. Iya, temanmu jangan kurang ajar tenan. Senengannya nyindir-nyindir, senengannya ngarang ya, mencemar nama baikku dan serta dengan suamiku. Wes jangan kurang ajar terus sampai nek ketemu ngomong iki aku tak bualane karo dia. Meskipun ponakanku dhewe tapi jenggeli tenan. Abu Bakar ini tertegun. Rasul di sebelahnya Abu Bakar, Ummu Jamil di depan, tapi dia nggak bisa melihat Rasulullah. Harapannya persis pada. Setelah dia marah, kemudian dia pergi. Setelah pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Abu Bakar, ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau di sebelahku tapi dia tidak bisa melihatmu ya Rasulullah? Bagaimana jawab Rasulullah? Iya wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin dia bisa melihat diriku? Allah sudah berikan hijab, Allah sudah berikan penghalang, dia nggak bisa melihatku karena aku adalah cahaya. Sayangnya di dalam hatinya muncul kebencian, muncul gak senang dengan diriku, hatinya ditutup oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihatku. Inilah gambaran nanti ada orang-orang yang nanti di akhirat dia tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam hatinya muncul kebencian, gak senang dengan sunnah yang dibawa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan sampai hari ini kita punya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, hatinya tidak bercahaya. Nah, oleh sebab itu ada nggak tandanya Pak Amin orang ini sudah ada cahaya dari Muhammad? Nah, kita cek barang-barangnya. Kira-kira yang awake dhewe iki ono ora cahaya? Ya ono, tapi kira-kira pirang kuat ya. Nah, ini jadi perhatian untuk kita. Tanda yang pertama, Allah itu kalau di dalam diri kita ini sudah ada cahaya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah satu, Allah akan beri ilmu yang bercahaya. Allah akan berikan kepada dia namanya ilmu. Maka orang-orang yang hatinya sudah ada cahaya, dia muncul semangat untuk belajar, Bapak Ibu. Semangat belajarnya itu tinggi, rasa ingin tahunya itu tinggi. Karena semakin banyak belajar, semakin merasa diri kita itu bodoh.
semakin banyak yang tidak kita ketahui. Dan orang kalau sudah cahaya Nabi Muhammad, dapat nur Muhammad, semangat untuk berubah, semangat untuk belajar. Mulai belajar tentang sholatnya diperbaiki, biar kualitasnya cahaya maksudnya itu. Karena nggak mungkin orang yang hijrah tapi dia tidak dibarengi dengan rajin belajar, itu nggak mungkin Bapak. Hijrah orang tahu sholat mungkin nyambung, ya kan? Ini Allah akan berikan ilmu yang bercahaya. Maka dengan ilmu bercahaya inilah yang akan mengantarkan dia menjadi orang yang bijaksana. Rasul itu adalah sosok diri yang bercahaya, dia bijaksana. Rasul itu kalau dengan makanan ini nggak enak, itu Rasul diam. Makanan ini kasinan, Rasulullah menilai. Mau ketemu konco kok, makan kasinan ya kan, tapi yang tek. Ya Allah masih depon ya, wasin tek tapi ya. Rasul nggak pernah mencela makanan. Enak dipangan, enak di orang dibuang, jarke, ya kan? Itu akidahnya Nabi Muhammad. Ada cahaya Bapak Ibu. Nah, apa tanda kita bercahaya? Maka hati-hati, ada yang meredupkan itu namanya ilmu. Saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dia mengadu kepada gurunya namanya Syekh Waqi namanya. Suatu ketika dia mengadu kepada Syekh Waqi, ya, syakaitu ila waqi'in suwaqidhi farsadati ila tarkil ma'asi wa akhbarni bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi, gurunya Imam Syafi'i, tentang jeleknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i itu pernah diundang untuk isi pengajian, untuk memberikan nasihat. Ya, kemudian saat memberikan nasihat dia itu ngeblank, apalan ini hilang gitu. Hadis yang dihafalkan selama ini saat beliau menyampaikan itu nggak keluar Bapak. Imam Syafi'i bingung, sehingga dia curhat kepada gurunya, wahai guruku, aku hafalanku kok elek ya. Kenapa ya guru? Kemudian Syekh Waqi bicara dengan Imam Syafi'i, lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Syafi'i, apa yang kamu lakukan sebelum saat kamu mangkat pengajianmu ngopo? Apa ya guru ya? Oh iya, aku melihat seorang wanita. Wanita ini cantik, aku lihat, aku kagumi, ada nafsu di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Apakah ini wahai guru yang membuat hafalan saya ini rusak, yang membuat aku sulit untuk menghafal? Maka gurunya mengatakan, iya, yang membuat ilmu itu gak bercahaya karena maksiat. Podo karo awake dhewe bermaksiat, ya kan? Ilmune hilang ra kira-kira? Ora hilang. Nek Imam Syafi'i hilang ilmunya, kita nggak hilang. Kenapa nggak hilang? Karena harus dihafalke. Bagaimana mau hilang? Orang harus dihafalke kok. Hilang teko menti, ya kan? Surat Al-Mulk 30 ayat, hafal nggak panjenengan? Ya. Lah kalau Anda belum hafal, kan rambutnya hilang kok, ngurung kok. Betul ya? Meskipun bermaksiat bolak-balik ya orang hilang, orang harus dihafalke kok. Orang apal-apal ya kan maksiat gitu ya. Ya kan? Maka gurunya mengatakan, beliau beritahu padaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu itu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ya. Dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Awake dhewe kakean maksiat, itulah ilmu itu tidak akan pernah masuk. Masuk sih, tapi tidak ada cahayanya. Ampang. Istilah orang dulu bunga tua, nunggu kuping dengan nunggu kuping. Jangan sampai seperti ini. Dan orang-orang itu kalau sudah ada cahaya Rasulullah dan hatinya dan dirinya sudah mendapatkan ilmu yang bercahaya, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu, kita belajar menjadi orang yang bijaksana pelan-pelan.
Suatu ketika Imam Syafi'i didatangi oleh seorang laki-laki, wahai Imam, bolehkah mencium istri saat di siang hari? Wahai Imam, boleh nggak cium istri siang hari? Imam Syafi'i dia mengatakan, jangan, ojo, orang oleh bahaya nih. Gue yang cok. Oh gitu ya Imam ya, baik, jangan. Gak begitu lama ada orang datang laki-laki, curhatnya sama, wahai Imam, boleh nggak mencium istri di siang hari saat di bulan Ramadan? Oh boleh, silakan, tidak apa-apa, cium aja Pak, tidak apa-apa. Muridnya sing bingung, wah kok kiai kurang konsisten ini kenapa punya Imam Syafi'i. Di pausi pertama oleh siji orang oleh ditanya, wahai Imam, apakah engkau sudah meninggalkan istihadmu? Biasanya engkau sangat hati-hati dalam memberikan nasihat. Maka Imam mengatakan, di mana maksudnya kamu wahai muridku? Iya, yang pertama pertanyaannya sama, kenapa jawabannya beda? Yang pertama tidak boleh, yang kedua kenapa boleh? Oh itu, ini pertanyaannya. Ilmu mengurung tutup masalahnya. Sing nomor siji mau sing takok, iki wong lanang ki mau. Wingi bar nikah, dia pengantin baru. Aku khawatir mencium istrinya di siang hari, engkau nenek ngaku kebablasan, ya. Sampai kemana-mana, yang nikah orang paham nih, malah turun gitu ya kan? Malah nyampe kemana-mana, ya kan? Makanya masih mengatakan bijaksana, jangan. Yang kedua ini aku tahu dia lagi bentrok dengan istrinya mengadu dengan suami karena istri merasa kok lama tidak menjamah diriku, lama tidak mencium diriku, lama tidak gandeng diriku, dan suaminya mengatakan nggak boleh karena bulan Ramadan. Mosok sih boleh kok, kamu sudah nggak sayang dengan diriku ya, kamu sudah tidak cinta ya, cinta, tapi ini kan Ramadan, masa Ramadan nggak boleh? Ya wis bin Adil tanya Imam Syafi'i. Syafi'i bertanya, menyampaikan, karena ini juga pengantin baru 30 tahun. Dari berapa tahun? 60 tahun. Oh, ya jadi ngombang kamu cekal serono gini ya. Maka dia mengatakan, silahkan kamu lakukan. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Itulah dulu Rasul juga kayak gitu. Sing takok sapa jawabane itu. Yang tanya adalah orang yang dia punya ilmu. Dia bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik yang aku lakukan? Dia menyampaikan, amal terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Itulah sebaik-baik manusia, karena ketemu dengan orang yang punya ilmu. Ketemu dengan orang miskin, Rasul ditanya, ya Rasulullah, ada apa wahai sahabat? Aku ini jujur ya Rasul, aku iri tapi nggak dengki. Maksudnya gimana? Aku iri dengan orang kaya. Orang kaya sholat, aku ya sholat. Ya, orang kaya puasa, aku juga puasa. Tapi kalau orang kaya sedekah, aku nggak bisa sedekah ya Rasul, karena aku nggak punya duit, aku nggak punya uang. Oh itu. Ya Rasul, ada nggak amalan yang aku bisa lakukan? Aku bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya. Oh iya, boleh. Setelah sholat wajib, nanti kamu baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Insya Allah itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Rasul. Iya. Wong miskin ini senang bu, semangat. Ya, bahagia. Ya kan? Oh senang. Akhirnya setelah selesai sholat, orang kaya kalau selesai sholat langsung pergi, lungo, bersedekah langsung lungo. Sedangkan orang-orang miskin selesai sholat pikir dia. Kemudian orang kaya yo kritis deh. Iki orang apa tuh? Aku kok lungo kok ini kok dikir. Wah, manusia sih. Ya, konfirmasi ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah ada apa toh? Ono apa menaiki? Iya ya Rasul, aku melihat dari golongan mereka kok bersolat kok dikir dan mengingi apa toh ya Rasul? Wah, itu dijawab orang ya. Dia sampaikan, oh ini cerita kemarin. Dia sudah mengamalkan karena bertanya, dia iri kepadamu, ya kamu bisa bersedekah banyak, dia tidak bisa.
Maka saya berikan amalan kepada dia. Setelah saya sholat, berzikirlah 33 tadi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini menjadi dasar pada sholat doa itu. 3 itu dasarnya. Oh itu ya Rasul. Boleh gak aku ngikutin mereka? Boleh, silakan. Jadi bar sholat sing sugih karo sing miskin duduk bareng diirit po. Curhat meneh ke Rasulullah orang miskin. Ya Rasul, tolong sugih melu-melu ya Rasul. Ya wis diterima wae. Itu wae. Ya kan? Ini. Maka bijaksana. Jadi orang sing gampang nesukan, mutungan, ini bisa jadi belum percaya nih ya. Ilmunya belum percaya, muncul kebijaksanaan. Ketika melihat orang itu keliru, oh jadi disengeni sih. Ini ada cerita, baru kemarin Jumat yang lalu. Ya, diceritakan seorang ustaz teman saya di daerah Tembalang. Ini kisah nyata Mas Wiwitnya. Jadi ceritanya si jamaah Masjid Doi neng soft ngapain kalau cah cilik di Indonesia mengharap. Kemudian ada seorang jamaah bijaksana, cah cilik kita mau gue goreng gurih wae, sopan cah cilik neng gurih neng gurih dilalui orang bapaknya gurih karena bapaknya tuh neng ngarep bisa kontrol ini ya, tawarin tuh neng gurih bapaknya meneng lah ya, sabar gitu. Selang berikutnya beberapa hari ngono meneh anak itu neng ngarep ini gurih parek ngomongin meneh bocah padahal kene wae do beri wae ora apik kowe kene beri parek sengen 3 kalinya ditarik gurih pada saat salam si wong jamaah juwoto sing nang bapak wah bapak gak sopan kowe iki anakku iki disane ora bijaksana kabeh iki ora teko to ceritane kono. Oh, itu gila. Jadi pribadi yang bijaksana. Apalagi kita banyak orang hari ini Bapak Ibu beda cara pandang, beda sudut pandang. Ya, jangan semua samakan dengan kita. Beda. Ra ngerti kan? Dani. Ojo digoblok-goblok ke dia orang ngerti kok. Orang mana kisah nyata barangkali. Aku pernah ngalami ini. Sering malah. Jenenge jamaah itu pentingnya ilmu. Jamaah nek wong loro itu laki dengan laki itu kan batasnya cuma sak ini tok minggu dipepet ya kan. Saya pernah karena saya makmum masbuk saya pengen gabung di jamaah. Apa yang saya lakukan? Saya tepuk pundaknya, tepuk ini plak. Harusnya kalau dia paham kan mundur, betul? Ini kira mundur kira jadi gak pakai. Ayo loh, ono sing langsung ditariknya guri yo, mundur. Ini salah. Langkah pertama tepuk makmumnya, makmum yang nggak mundur, yang dilakukan kedua apa? Ibu sudah ngerti? Imam suruh maju pasti itu imam suruh maju. Yang kedua, nek makmum ditepuk ra mundur, imamnya ditepuk. Biar apa? Imamnya maju. Nek imamnya paham. Imamnya ra maju, makmum ra maju. Apa yang Anda lakukan? Mesti do emosi. Mundur isolat ra mundur apa? Jur. Caranya apa? Sesuaikan soal kita, ikuti selesai baru kita kasih tahu. Karena ngerti. Ojo disalahke. Pak, itu ngaji bolak-balik. Oh ngaji senior Pak, ini bukan masalah senior tidak. Karena bisa jadi dia belum tahu, ilmunya belum sampai. Bijaksana. Rasulullah itu adalah seorang Arab Badui, senior sewu. Beda di lantaran masjid. Iki medi jotos kalau sahabat ojo, nggak usah. Ben diselesaikan hajatnya, selesai dibersihkan, baru kita nasihati. Itu bijaksana. Itu orang dewi. Untuk sini murid-murid, tapi ini guru. Akhirnya kesu. Kalau ini, yo tak mau nih. Yo apa-apa nih bagi saya tahu cahaya itu bu.
langsung majelis dinesoni, ustadznya malah dinesoni bareng. Ya salahnya ngopo gimana ya? Maka ayo belajar, bersihkan diri kita. Nanti langkahnya selanjutnya harus kita bersihkan. Ilmu kita sudah ada cahaya, kita menjadi orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Tidak mudah membeda-bedakan, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Dia tenang karena mereka nggak tahu, nggak ngerti. Kita harus bijaksana kepada anak-anak kita, juga perlu bijaksana. Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri, punya kekurangan sendiri-sendiri. Belajar perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, lakukanlah dengan kita bijaksana. Ilmunya ada cahayanya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Allah akan mudahkan dia untuk beribadah. Jadi tanda yang kedua, kalau cahaya itu sudah masuk, sudah terang, Allah akan berikan kemudahan kepada kita, Bapak Ibu. Ibadah kita tidak enteng. Allah akan berikan keistiqomahan. Ya. Tidak sedikit saya mendengar ada orang yang istiqomah puasa Senin Kemisnya. Dia cerita sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun nggak berdoa. Ada juga yang dia istiqomah. Yang cerita dari guru kehidupan saya, dia punya ayah. Dia bercerita, bapak itu luar biasa. Tiap pagi sama petang, pagi dan malam itu selalu dia baca surat Yasin. Sampai hafal itu surat Yasin. Bahkan ibunya bercerita kepada anaknya, bapakmu itu luar biasa. Nah, kenapa? Bapakmu ngelindur baik, ngigo baik, sing metu surat Yasin. Masya Allah, luar biasa. Allah berikan keistiqomahan, memberikan kemudahan dia untuk menjadi ahli ibadah. Ada juga yang tidak meninggalkan surat Al-Mulk sebelum tidur. Jadi ayo bareng-bareng kita amalkan sebelum tidur, baca surat Al-Mulk awal juz 29. Karena itu Rasulullah juga amalkan, satu amalan yang tinggal Rasulullah sebelum tidur. Karena barang siapa membaca surat ini, ya hanya 30 ayat, insya Allah saat meninggal dunia nanti di alam kubur dia akan ditolong, dibantu, disyafaati oleh surat Al-Mulk ini yang membantu pertanyaan mungkar dan nakir dan sebagainya. Ya, ayo mulai diamalkan. Nek ora iso, nek iso diapalke, ora iso mau diwo. Nah, saya ini nyuwun sewu, selain amal yang wajib, jenengan itu punya amal ibadah apa yang Anda istiqomah sing jenengan nglakoni wis enteng, wis ora berat. Insya Allah cahaya sudah masuk, Bapak Ibu. Baca Quran yang lancar, baca 1 juz jadi enteng, 2 juz yo enteng. Nek jenengan 5 menit ijek ngantuk, ijek berpet-berpet, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, nazilul azizir rahim. Bahkan motor 1 juz lagi untuk 2 lembar itu juznya dihitung. Ya Allah, jadi kurang 10 lembar. Oh no ini mau ya teko motor-motor ora guru bercahaya blas sih. Neng saya nyekel HP ada iya no cuma bercahaya teko ya. Ini kerudungnya biru kok sebutnya. Biru tuh bangetan tenan iki wis. Berat. Jangan-jangan masih berjubah gimana ya? Ya, karena nggak mungkin lah orang itu dapat cahaya tapi sholat malas-malasan itu nggak mungkin. Gitu. Cahaya itu nggak mungkin masuk. Nah, orang ini sudah dapat cahaya dari Rasulullah, kok ibadah malas-malasan, amal malas-malasan itu nggak mungkin. Pasti dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah di dalam beribadah. Nyaman bagi orang lain itu berat, tapi bagi dia itu enteng. Saya melihat di guru kita luar biasa, setiap hari dia ini mengobati 300-400 orang. Enteng bagi beliau.
Karena beliau cerita, ya kan, di satu sisi berarti frekuensinya nyambung, lihat, bisa melihat senyumnya Nabi Muhammad. Wah, jadi kemarin cerita saat makan bareng dengan saya, alhamdulillah ya, dan dia cerita banyak. Ya Allah, Mas Amin, nek pas awak bos karu-karuan, pasien yang mau 300, pandan birang-birang, tak lain dengan baik, baru ngono, minta saya duduk, saya melihat senyumnya Rasulullah, saya jadi semangat. Yang lain itu jadi gak enak, semua nikmat. Bagi orang melihat kurang kosong, tapi bagiku sangat menikmati. Saya sudah masuk Bapak Ibu. Ya kan, ini loh. Cek mau pengen bujuk di mingkrek mengok. Saya mau menti bujuk di mingkrek mengok. Itu semua orang lain banding-banding ngono bu, kepenak bu, ning 3 mobil lah, aku lho bojo wis kerja rapate gacos tenan. Motor terus, jangan berjuang terus, mosok keluarga wis 20 tahun berjuang terus. Kapan merdekane Pak? Ana bojo iki ya to. Jolke wae ra wis. Ya. Rasa mel guyu iki ngono wah, segera satse. Ya, ini yang kedua akan diberikan kepada kita kemudian untuk beribadah. Jadi yang panjenengan iso istiqomah ngaji, insya Allah salah saya nih. Besok ada semangat dengan belajar. Ya, ono senenge mangga. Rasa guyu berarti orang sekolah ya kan? Ya guru-guru makan WA kalau kancane iki menune opo WA. Menune soto sesuai cocok mangkat ah. Ora ora iki ya. Ya wis apa-apa. Aja ngene Mas Wiwi itu makome video-video ya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah akan pandu agar dia punya akhlak yang mulia. Ayolah kita belajar akhlak Bapak Ibu. Kita itu baru sama ngaji tapi akhlak ije karuan. Ya wis ono cahaya bisa jadi mungkin jek 5 buat 10 buat. Gitu ya. Allah akan pandu, Allah akan bimbing agar dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Kenapa akhlak yang mulia? Karena ini Nabi Muhammad itu begitu pedenya mengajak kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, ini Bapak Ibu. Ya, dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka salah satunya yang kita nilai itu adalah akhlak. Sudahkah kita menjadi orang yang rajin ngaji dan akhlak kita sudah mulai baik? Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga kita dulu Bapak Ibu. Ya kan? Karena ini banyak yang ibu-ibu kalau pengen punya akhlak yang baik, ya tirunya siapa? Tirunya Khadijah. Khadijah ini luar biasa. Ya, istri yang istimewa. Suatu ketika Rasulullah merenung, sering riyadhah, sering uzlah, sering khalwat di Gua Hira, karena melihat kota Mekah itu banyak orang yang masih menyembah patung. Di sekitaran Ka'bah itu dengan menyembah patung. Rasulullah itu mengeluh Bapak Ibu. Rasul itu curhat. Siapa sih yang curhat? Yang curhatnya karena Gusti Allah. Itulah kemarin saya dapat semangat dari guru saya itu. Mas Amin, tahu nggak kamu gimana Pak Kiai? Iya, Rasulullah itu soalnya itu hanya Allah. Ini udah masalah apa-apa itu mesti laporin ke Allah, karena Gusti Allah. Itu yang saya pakai Mas Amin.
Nek aku berjuang mentok macam-macam, aku penak. Nek Rasulullah backing Gusti Allah, aku wis kepenak backing loro. Backingnya Allah dan Rasulullah dari curhatnya. Kenapa sampai itu bahasanya curhati? Wah, senang banget aku. Uzlah 3 hari, Riyadhah, khalwat 3 hari di gua Hira. Setelah 3 hari turunlah, dia usia 40 tahun, turun wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca disikap oleh malaikat Jibril, disikap dibaca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, baca ya Muhammad, aku nggak bisa membaca. Ya, dan kemudian password, bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu. Saat itulah luar biasa, diajari langsung oleh Allah. Dan ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran bukan produknya Nabi Muhammad. Al-Quran adalah produknya Allah. Maka saat turun, ya, saat turun wahyu yang pertama ini, Rasul nggak bisa membaca. Rasul itu umi, dia nggak bisa membaca. Menjadi bukti orang menyanggah, orang punya pandangan bahwasanya Al-Quran adalah karyanya Nabi Muhammad, salah. Karena Nabi Muhammad turun yang pertama, Rasul nggak bisa membaca. Oh, ini Bapak Ibu, mulai tekan ngomah Rasul itu jadi tidur, kapisan, ya demam, ketakutan dia. Karena pertama kali turun malaikat Jibril kasih wahyu sehingga dia diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Berarti jadi kematangan pemimpin itu 40 tahun. Ya, serius itu. Saya punya guru itu ngomong, tak kita kayak ilmu 140, ini urut 40 tak kayak ilmu ini. Itu bicara guru kayak gitu. Ini sebelum 40 belum tak kayak ini 40 tak toking. Karena ada kematangan. Jadi kalau Anda melihat, ya, ini orang ustaz ijek mutungan tersinggungan guru 40 tahun, disadari, maklumi, guru matang. Ijek gampang emosi, masih muncul akunya. Ya, aku nggak tahu kenapa pemimpin kok kalau klub itu jadi nggak ngerti ya. Aku rapel ya. Saya terjemah diri, ya kan? Itu kematangan. Dan kemarin saya silaturahmi, pernah diajak silaturahmi ke Kaliwungu, ada namanya Ustaz Kiai Solahuddin, dia Kiai sepuh senior dia di yang pesantren api gitu ya. Dia cerita dengan saya sampaikan ini, ya Bu, ini betul Mas Adi, aku dengan guruku, ono kitab guru berkuake, kitab macam terus tak mau coba Mas Adi. Ada satu kitab yang guru ini, ojo sampai ini penting. Selamuddin, ojo kitab ini ya, tak larang dia mencari. Semakin dilarang semakin penasaran. Isinya apa berjenjang? Suatu ketika dia ada lupa di Ijiko, wikosi diwacok. Konangan guru ini, karena harus ada konangan guru ini ngomong, saya hati-hati ya, ojo iki ya. Itu dengan dengarnya oke, bahaya. Nek untuk kita pikir belum punya bagian yang lainnya. Nah, itulah bijaksana boleh. Khadijah balik, Rasulullah pulang, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Maka Khadijah sami'na wa ata'na. Gak begitu lama langsung diselimuti. Ini kira-kira nek Khadijah zaman mono berakhir. Tujuh itu mau dino di telepon HP-nya mati, orang kabar mulai tekan ngomah awalnya kaki sen jaluk dikemuli kira-kira piye? Kira-kira piye? Bu kemuli bu kaki sen bu wes rasa kemulan teko ngendi? Karo sapa? Tim ora diangkat-angkat. Enak wae kemulan. Paling ngono kuwi Bapak Ibu. Ndak. Ayo akhlaknya kita rubah. Ya. Maka Bapak ini jangan mudah prasangka buruk kepada suami. Ojo gampang suudon sih. Mulai dong. Imam Sari ono ora? Oh, wis balik apa yang meriang, orang langsung dikeroki, apa dikemuli sengeni ceramai macam-macam ya.
Ya Allah, ya Allah. Coba ya Mas Widya. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Ya, terus apa lagi? Ini pelajaran karena banyak ibu-ibu. Khadijah itu suaranya tidak pernah lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Oke. Nada suaranya gak pernah lebih tinggi dari Nabi. Ya, selalu belajar untuk di bawahnya. Bagaimana Khadijah hari ini hadir? Pura-pura itu apa? Olahraga dulu, mager baik. Ano, ujung ini ano? Oh iya toh. Orang sini aji. Ayo benahi anaknya. Ya kan? Ayo. Terus apa lagi? Khadijah ini pembantunya rolasku. Tidak? Wong nek pembantunya rolas itu lo sugih berapa? Sugih karena Khadijah termasuk orang terkaya di Madinah saat itu. Sugih ya kan? Tapi untuk urusan menyuguhkan makanan, gawe kewedan, dampingi mangan bareng itu dilakukan langsung oleh Khadijah. Dicikoke wedan, dicikoke digaweke Pak, mau kopi minum kopi teh susu apa kopi apa jahe ya kan? Susu kopi jahe. Saya tak takut bapak-bapak. Kira-kira bapak-bapak nek ngomong gawe kopi digaweke apa gawe dhewe? Kok Mas Ari ngomong gawe dhewe iki Mas Ari sekarang sama Mas Ari ya? Ya, mulai Bapak Ibu. Halo. Salah satunya hasil dari kita ngaji, saya sarankan untuk saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, akhlak kita harus rubah. Ya, ini ya. Akhlak perilaku, terutama dengan siapa? Dengan suami, dengan istri. Rasulullah bersabda, aku adalah laki-laki suami terbaik di dalam keluarga. Terbaik untuk istrinya, terbaik untuk anak-anaknya. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kan pertama gini, Bapak Ibu, halo, pengen nggak Anda tahu akhlak Anda sudah baik apa tidak? Pengen? Pengen tahu? Tanya suaminya. Karena bojone jenengan ra mungkin ngapusi. Ya, kita baik di luar itu gampang, mudah. Jenengan sering bagi sembako, jenengan sing nggawa beras fakir miskin duafa. Iku jenengan wis dianggap wong apik oleh masyarakat. Gampang masyarakat melihat kita baik. Kita suka memberi gampang. Tapi yang real baik dan tidak itu adalah pasangan hidup kita. Ojo sampai ning jowo apik terkenal loman dirmawan karo bojone pelik iki pola. Ono ngene. Yo teko ngene. Ayo diganti tak kok, Pak. Kira-kira menurutmu aku piye, Pak? Ya kan? Bu, nyuwun saya yo aku nikah di rumah tangga jenengan wis suwe. Jaluk tulung suarane mbok coba temen. Aku sampe kok. Itu bahaya benar. Sama. Laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang terbaik untuk keluarganya. Nih loh. Maka kalau para ayah tahu baik tidaknya kita tanya kepada istri kita, karena dia sering ketemu dengan kita, tangi itu ketemu, mek itu ketemu, keluar kamar mandi ketemu, melebu metu kamar mandi ketemu begitu. Dia akan menilai bojoku apik ora. Itulah bagi seorang wanita itu gampang masuk surga. Syaratnya dua, dia taat kepada Allah. Paling enak bu tak kabar ibu. Paling enak itu wong wedok mlebu swarga siji syaratnya sudah sholat 5 waktu. 5 waktu ora usah biar tadian, ora usah tahajud, ora usah doa. 5 waktu hadis kata Rasulullah. 5 waktu dia sholat 5 waktu dengan baik dan tertib, tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Orang perlu ono Senin Kamis, ora perlu ono liyane. Ramadan dia lakukan. Ya, taat kepada Allah. Yang kedua, taat pada suami. Ya, dia taat kepada siapa? Pada suami. Apa yang diperintahkan suami dia manut. Ya, dan dia mau menjaga dirinya. Maka Rasulullah mengatakan silahkan wanita ini seorang istri masuk surga dengan jalur manapun.
bisa lewat pintu jihad silahkan, bisa pintu arroyan orang yang berpuasa silahkan, bisa lewat pintu orang lewat surga yang orang yang sedekah silahkan, dipersilahkan. Itu luar biasa ya. Dan para ayat tadi, tugas istri bukan nyapu, tugas istri bukan ngepel, tugas istri bukan masak, tugas istri adalah taat kepada suami. Jadi kalau suami menyuruh masak, masak. Dia nyuruh ngepel, ngepel lah. Ojo protes ya. Suyu lu boleh sepi wah. Halo, sesuai Bapak Ibu ya. Ayo tolong saya mengajak diri saya juga benahi diri saya, bagaimana kita memperlakukan pasangan, memperlakukan anak, nanti dengan mertua ya. Dimulai dari situ kita belajar dulu. Mari kita belajar berbuat baik. Bagaimana kalau dia sudah tidak bisa berbuat, terserah, itu urusan dia. Tugas kita adalah memberikan akhlak adab yang baik. Itu tanda akhlak Rasulullah sudah hadir baik. Ya. Dan di hadis yang lainnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman adalah orang yang paling banyak imannya, paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ini loh Bapak Ibu ya. Di hadis yang lainnya, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, yang mulia. Mesti anak kita itu mengerti santun, orang gampang nyalah ke uang, orang gampang bikah ke uang, orang mungkin ngambil ke orang seakan-akan surga itu apa di ya. Ayo ya, kita tanpa pelan-pelan, kita baru tabayun, kalau belum salah kita klarifikasi ya. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah akan berikan hati atau ruh yang akan bercahaya. Ruh yang bercahaya ini dia akan paham mana yang layak aku cintai, mana yang layak aku sayangi. Maka yang layak aku rindu cuma dua, Allah dan Rasulnya. Ketika dengan berbuat sesuatu, kira-kira Rasulullah senang nggak ya? Kira-kira Allah senang nggak ya? Allah ridho nggak ya? Coba ukuran kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Kira-kira nih aku makan ngaji orang laporan karo bojoku, kira-kira Allah ridho ora ya? Itu selalu menjadi ukuran kehidupan kita. Sudah percaya. Ini yang berat Bapak Ibu. Guru kita Syidullah itu sudah luar biasa. Wes backingnya cuma di stok Bapak Ibu ya. Itulah kita perlu membangun semangat kehalakan. Nah, insya Allah minggu depan saya akan bicarakan tentang kisah bagaimana kita mengatasi rasa takut dan kita mengatasi rasa sedih. Manusia itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau dia memikirkan masa lalunya dia sedih ya kan. Banyak saya ingat masa kan sedih ya. Wah, coba biar ngapain Quran ya, coba ya biar bermasalah sedih, memikirkan masa depan, takut, khawatir. Betul? Minggu depan saya akan cerita tentang kisah namanya kuburan keramat ya. Dan ini kaitannya dengan menjelaskan ini bukan cerita saya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Penasaran? Tako, bingung ada orang tako belum ya. Saya cerita di sini, kayak itu keren banget ya. Ini cerita kemarin juga diserahkan kepada pemain Jawa Tengah yang kemarin mau bertanding di PON. Ini juga saya ceritakan, itu jadi apa yang luar biasa. To be continue ya. 4 tanda, berapa tanda? 4 tanda kalau ulama hidup kita, diri kita sudah ada cahaya Rasulullah. Yang pertama apa? Berilmu, semangat untuk belajar. Masuk cahaya, karena Allah hanya bisa disembah dengan menggunakan ilmu. Kita sholat dengan ilmu, puasa dengan ilmu, semuanya ada ilmunya. Baca Quran ada ilmunya ya. Maka dia akan diberikan oleh Allah kemudahan, antusiasme untuk belajar. Yang kedua, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, gunakan mudah untuk beramal soleh. Yang ketiga, akhlaknya jadi baik, akhlaknya jadi mulia.
pelan-pelan mulai berubah Bapak Ibu, sehingga circle keluarga kita itu menjadi senang, bangga, bahagia dengan kita. Yang keempat, hatinya, ruhnya akan bercahaya karena dia tahu yang dia kageni, dia rindukan hanyalah Allah dan Rasulullah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Langkah yang pertama, cara pertama adalah tazkiyatun nafas. Banyak bertobat Bapak Ibu, istilah jelas, bersihkan wadah dulu. Bersihkan apa? Wadahnya diresik. Ingat, ilmu ini nggak bisa bercahaya, ilmu dan masuk kalau kita banyak maksiat. Maka tinggalkan maksiat, ya, dan bersihkan dosa. Dosa yang nempel di wadah itu diresik. Ya, dibersihkan. Baru setelah bersih, itulah lewat zikir, lewat istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah. Baru yang kedua kita isi dengan bangun cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satunya dengan banyak bersolawat dengan beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, inilah sertifikatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Dan sertifikat ayat ini surat Al-Ahzab 56 dilesensi oleh Allah, diakui oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu adalah Allah perkenalkan, ini loh nek kowe pengin uripmu selamat, uripmu apik, iki lho tiru apik roda, namanya Nabi Muhammad. Bisa ditiru ya Allah? Bisa. Muncullah ayat yang kedua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bisa ditiru, dia dari bangsamu sendiri, dari manusia. Dia makan, dia berkeluarga, dia berumah tangga, punya anak, punya istri, maka bisa ditiru. Ya, dapat sertifikat Al-Ahzab ayat 50. Nah, akhirnya muncul kul in kuntum rasul tadi. Tirulah aku, ikutilah aku kalau kamu ingin sayang kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tiru akhlaknya, tiru perilakunya. Tiga ini PR kita agar cahaya Rasul hidup. Satu, bersihkan dulu dosa, tinggalkan maksiat. Ketika wadahnya sudah bersih, baru kita isi dengan zikir dan sholawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, tiru akhlaknya. Bisa ditiru? Bisa, karena Rasulullah adalah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Laqad kana lakum fi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini saya sampaikan, kita sudah waktu maghrib. Semoga Allah akan hadirkan cahayanya, cahaya Rasulullah dalam diri kita. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk ngaji, diberikan keistiqomahan terus belajar, keistiqomahan dalam beribadah, diberikan keistiqomahan untuk punya akhlak yang mulia dan hati kita bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.